Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya selamat pagi Ibu dosen yang kami hormati, dan kepada teman-teman semuanya. Kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang konsep aktiva. Next. Dalam kelompok 2 ada Nestelina Nurfatia dengan NIM 63210482. Ada Amanda Shiva A dengan NIM 6321558. Yang ketiga ada Vika Nurjana dengan NIM 63210567. Yang keempat ada Novita Safitri dengan NIM 63210685. Yang kelima ada Mateo dengan NIM 63210688. Next. Yang pertama ada pengertian aktiva yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian aktiva. Aktiva merupakan salah satu elemen pada neraca dalam perusahaan. Berikut ini merupakan pengertian aktiva menurut Al-Haryono Yusuf 2012-28 adalah aktiva sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Sedangkan pengertian aktiva menurut Sumarso SR 2019-44 adalah aktiva adalah bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan dan merupakan sumber daya atau resource bagi perusahaan untuk melakukan usaha. Sumber pembelanjaan menunjukkan siapa yang membelanjakan kekayaan, maka aktiva harus selalu sama dengan sumber pembelanjaannya. Pihak yang menyediakan sumber pembelanjaannya mempunyai hak lain terhadap aktiva perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik aktiva yang akan dijelaskan oleh rekan saya satunya lagi. Dipersilahkan. Karakteristik aktiva. Next. Karakteristik aktiva secara umum ada 6. Yang pertama, adanya karakteristik manfaat di masa yang mendatang, yaitu pemakaian dapat berbeda-beda seperti potensi jasa dan sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva. Yang ketiga, berkaitan dengan entitas tertentu. Yang keempat, menunjukkan proses akuntansi. Yang kelima, berkaitan dengan dimensi waktu. Dan yang terakhir, dengan karakteristik keterukunan. Next. Konsep penilaian. Konsep penilaian di sini adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. Nah, di sini aktiva itu mempunyai tujuan dan dasar penilaian. Nah, tujuan penilaiannya itu karena aktiva adalah elemen pembentuk posisi keuangan dengan informasi semantik bagi investor dan kreditor. Maka tujuan aset adalah harus terpaut dengan tujuan laporan keuangan. Nah, di sini ada 9 tujuan pengukuran aktiva menurut Eldon S. Hendrickson. Nah, yang pertama itu adalah penilaian sebagai pengukuran laba, yang kedua penilaian sebagai langkah dalam proses penandingan atau matching, yang ketiga ada penilaian sebagai ukuran penambahan nilai atau accretion, yang keempat ada penyajian posisi keuangan pada investor, yang kelima neraca sebagai langkah penghubung antara dua perhitungan rugi dan laba,
Yang keenam, laporan posisi keuangan sebagai sarana peramalan. Yang ketujuh, penyajian klaim dari beberapa pemilik ekuitas. Yang kedelapan, penilaian untuk digunakan kepada kreditor. Yang kesembilan, penilaian untuk digunakan manajemen. Dan dasar penilaian dari Aktiva itu setiap tahapnya terdapat aturan mengenai penilaian atau pengukuran yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, ada beberapa dasar pengukurannya, yaitu pertama ada biaya historis, yaitu pencatatan aset sebesar kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset. Yang kedua itu ada biaya kini, aset ini dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar dengan setara aset yang diperoleh sekarang. Pengukuran ini mencakup nilai wajar, nilai pakai untuk aset, dan biaya kini. Next. Nah, di sini ada dasar penilaian Aktiva menurut Theodorus 1999 yang dimana penilaian dalam akuntansi merupakan proses pemberian jumlah moneter kuantitatif yang bermakna pada Aktiva. Konsep-konsep penilaian atau valuation konsep yang diterapkan untuk penilaian aset sebagai berikut. Yang pertama ada exchange output value atau nilai keluaran. Nah, metode ini mendasarkan pengukuran pada nilai keluaran, artinya atas jumlah kas rupiah atau penghargaan lainnya non-kas yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aktiva atau potensi jasa yang keluar dari perusahaan karena penjualan atau suatu pertukaran. Nah, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada discount future cash receipt or service potensial, yaitu nilai kini kas mendatang yang akan diterima perusahaan jika aktiva tersebut dijual dengan kepastian harapan penerimaan kas. Yang kedua ada current output price atau COP atau harga keluaran sekarang, yang harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai besarnya harga jual di masa datang. Sebagai contoh digunakan untuk surat berharga dan beberapa jenis persediaan. Yang ketiga ada nilai setara kas sekarang atau current cash equivalent, menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan normal. Dan yang keempat ada nilai likuidasi atau liquidation value. Nah, di sini nilai setara kas sekarang dengan perbedaan bahwa nilai keluarannya itu diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Digunakan jika yang pertama itu produk kehilangan manfaat, yang kedua rencana membubarkan usahanya. Nah, yang jenis kedua itu adalah nilai masukan. Metode pengukuran ini mendasarkan pengukuran pada ukuran masukan yang menunjukkan jumlah kas atau nilai imbalan lainnya yang dibayarkan ketika aktiva atau manfaat yang diperoleh perusahaan dalam suatu pertukaran. Nah, di sini juga ada terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada historical cost, yang menurut PSAK itu adalah suatu prinsip pengukuran aset yang dimana setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan aset. Yang kedua itu current input cost, yang dimana menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Yang ketiga ada discount future cost, atau menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomi di masa yang akan datang, seandainya potensi jasa tertentu diperoleh sekaligus pada masa sekarang. Yang terakhir ada standar cost, yang menunjukkan cost sekarang dalam kondisi perusahaan beroperasi pada tingkat efisiensi dan kapasitas. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pengakuan aktiva. Sebelumnya suara saya terdengar atau enggak? Terdengar. Ya, selanjutnya ada pengakuan aktiva. Next. Aktiva diakui dalam neraca apabila manfaat ekonomi di masa yang akan datang diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur keandalannya. Manfaat ekonomi tersebut uncertainty atau mengandung ketidakpastian, tetapi dapat diekspektasikan dan dipercaya secara logis
atas dasar bukti yang telah tersedia. Next. Masalah-masalah khusus. Next. Masalah-masalah khusus ini ada 5. Yang pertama ada beban tangguhan. Beban tangguhan sering menjadi masalah dalam penentuan jenis aktiva. Masalah tersebut adalah apakah beban tangguhan dapat digolongkan sebagai aktiva, jenis beban tangguhan yang mana yang dapat digolongkan sebagai aktiva. Yang kedua ada kapitalisasi bunga. Ada beberapa perlakuan akuntansi bunga. Yang pertama ada bunga tidak dikapitalisasi. Yang kedua ada bunga dikapitalisasi. Yang ketiga ada bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik. Yang ketiga ada pengeluaran kapital atau untuk aktiva. Capital expenditure adalah pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa, baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Yang keempat ada aktiva donasi atau sumbangan. Masalah khusus lainnya yang sering timbul adalah apabila perusahaan memperoleh suatu aktiva tanpa harus mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi. Dan yang terakhir ada transaksi aktiva non-moneter. Masalah lain timbul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas tetapi berbentuk aktiva non-moneter. Next. Oke, untuk selanjutnya ada jenis-jenis aktiva. Next. Jenis-jenis aktiva. Yang pertama ada aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan jenis aktiva yang memiliki manfaat dan diharapkan bisa diuangkan dalam kurun waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua ada aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud merupakan suatu aset yang dimiliki badan usaha yang masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun atau yang sudah dipakai, yang sudah siap dipakai. Dan tentunya bukan untuk dijual, akan tetapi untuk dipakai dalam operasional perusahaan. Next. Yang ketiga ada aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap tak berwujud ialah jenis aktiva yang bentuknya tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan manfaatnya dan tidak bisa disimpan dalam bentuk persediaan. Yang terakhir ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang atau long-term investment merupakan suatu penanaman modal ke perusahaan lain dengan periode yang lama tentunya tidak singkat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.